Selamat datang di Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar adalah salah satu dari 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Beribu kotakan Martapura dengan luas wilayah lebih kurang 4.688 km persegi. Kabupaten Banjar menyimpan banyak pesona destinasi wisata. Di balik keindahan alam dan keeksotisan budayanya, Kabupaten Banjar memiliki 10 destinasi unggulan yang wajib untuk dikunjungi. Pasar Terapung Lok Baintan. Pasar Terapung Lok Baintan merupakan satu-satunya pasar terapung di Kalimantan Selatan yang masih alami di Indonesia. Pedagang di pasar ini menjual hasil kebun, pertanian, dan beragam dagangan produksi rumah tangga di atas jukung atau perahu tanpa mesin. Aktivitas perdagangan dimulai pukul 6 hingga pukul 9.30 pagi. Keunikan dari Pasar Terapung Lok Baintan dapat dilihat dari para pedagangnya yang didominasi oleh kaum Hawa dengan memakai tangguy atau penutup kepala khas Banjar yang terbuat dari daun nipah. Sistem transaksi di Pasar Terapung ini terbilang sangat menarik sebab tidak selalu menggunakan uang sebagai alat transaksi, melainkan mereka masih memberlakukan sistem barter bergantung kesepakatan antar kedua belah pihak. Pasar Terapung Lok Baintan merupakan pasar tradisional yang sudah berlangsung sejak abad ke-18. Pertokoan Permata dan Souvenir Cahaya Bumi Selamat atau CBS. Martapura disebut juga dengan Kota Intan. Cahaya Bumi Selamat adalah sebagai pusat penjualan berbagai jenis batu permata, batu mulia, dan beragam produk unggulan yang menawan. Harga batu permata yang ditawarkan bervariasi dari harga puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Jika Anda berkunjung ke CBS, maka Anda akan menemukan berbagai bentuk olahan unggulan dari para pengrajin seperti gelang, liontin, cincin, bros, anting, dan jenis lainnya. Setiap harinya CBS tidak pernah sepi dari wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Penggosokan intan. Intan Martapura diakui sebagai intan terbaik yang pernah ada, menjadi ikon pariwisata Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar. Hingga kota Martapura dijuluki sebagai kota intan. Proses dan salah satu tempat pengolahan intan modern adalah penggosokan intan modern, yang berada di bawah binaan Bank Indonesia yang sudah memenuhi aturan standar internasional. Peralatan modern yang didatangkan dari Belanda dan ditunjang kepiawaian tenaga kerja yang terlatih menghasilkan berlian yang sempurna. Berlian hasil penggosokan intan modern ini sudah sama baiknya dengan berlian yang ada di Eropa, sehingga harga berlian Martapura saat ini sudah sejajar dengan berlian dunia. Makam Kiai Haji Abdul Ghani, guru sekumpul. Kentalnya nuansa keagamaan dan maraknya syiar dakwah keislaman merupakan karakteristik yang melekat sebagai identitas di kota santri atau kota Serambi Mekah, Martapura. Kiai Haji Zaini Abdul Ghani adalah ulama karismatik yang sudah terkenal di dalam maupun di luar negeri. Sejak beliau meninggal pada tanggal 5 Rajab atau 10 Agustus 2005,
Makam beliau yang berada di sekumpul Martapura tidak pernah sepi dari peziarah. Pada saat acara haul beliau, jutaan jamaah sekaligus peziarah berdatangan dari seluruh penjuru dan pelosok negeri serta luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan negara Timur Tengah. Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kelampayan. Datu Kelampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah guru besar dari Kiai Haji Zaini Abdul Ghani, guru Sakumpul. Semasa hidupnya, ulama bermadzhab Imam Syafi'i ini mengabdi sebagai mufti atau tokoh agama di Kerajaan Banjar. Ulama kelahiran Martapura 13 Syafar 1122 Hijriah ini menuntut ilmu keislaman di Makkah dan Madinah. Beliau banyak mengarang kitab fikih Islam. Di antaranya adalah kitab Sabilal Muhtadin dan kitab Tuhfatur Raghibin yang dijadikan rujukan pembelajaran ilmu fikih di kawasan Asia Tenggara. Beliau wafat pada tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah atau sekitar 1812 Masehi. Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Masjid Agung Al-Karomah Martapura yang terletak di pusat kota Martapura merupakan salah satu masjid raya terbesar dan termegah di Kalimantan Selatan. Masjid Agung Al-Karomah dulunya bernama Masjid Jami Martapura, didirikan oleh panitia pembangunan masjid, yaitu HM Nasir, HM Taher atau Datu Kaya, HM Afib atau Datu Landak. Kepanitiaan ini didukung oleh Raden Tumenggung Kusumayuda dan Mufti HM Nur. Menurut riwayatnya, Datu Landak dipercaya untuk mencari kayu ulin sebagai soko guru masjid ke daerah Barito, Kalimantan Tengah, tepat 10 Rajab 1315 Hijriah atau 5 Desember 1897 Masehi. Dimulailah pembangunan Masjid Jami tersebut. Rumah adat Banjar. Suku Banjar memiliki 11 tipe rumah adat, diantaranya adalah tipe Bubungan Tinggi dan Gajah Baliku. Pada masa dahulu kala, rumah adat Banjar Bubungan Tinggi dalam kompleks Keraton Banjar merupakan pusat atau sentral dari keraton. Nah, bagi Anda yang ingin mengeksplorasi lebih mendalam tentang interior tradisional rumah adat Banjar, Anda bisa berkunjung ke situs Cagar Budaya Rumah Adat Banjar Teluk Selong Ulu di Jalan Martapura Lama, nomor 28 RT 4, Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Meski sudah berusia 202 tahun, rumah ini masih berdiri kokoh dan menarik. Benteng dan Tambang Oranje Nassau. Objek wisata Benteng dan Tambang Oranje Nassau merupakan salah satu destinasi wisata sejarah di Kabupaten Banjar. Tambang dan Benteng Oranje Nassau adalah benteng dan tambang batubara pertama di Indonesia. Dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda dan di dalamnya terdapat lorong bawah tanah yang sangat gelap. Dipercaya tembus ke muara Sungai Pengaron, Desa Pengaron. Tambang dan Benteng Oranje Nassau diresmikan oleh Jenderal Gubernur Jan Jacob Rofusen tahun 1849. Kemudian pada tahun 1859, Pangeran Antasari bersama lebih kurang 300 pasukan berhasil menyerang dan menguasai benteng tersebut. Sisa-sisa puing bangunan masih bisa dijumpai di Desa Benteng, Kecamatan Pengaron, dan merupakan salah satu cagar budaya karena mengandung nilai sejarah yang sangat penting di dalamnya.
Danau Tamiang. Danau Tamiang adalah salah satu danau yang berada di Desa Mandikapau Barat, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Menyuguhkan pemandangan alam yang sangat eksotis, dengan hamparan danau yang luas dan latar belakang bentang alam yang sangat indah. Jembatan panjang yang membelah danau tersebut bak pelangi, serta berbagai media spot untuk mengabadikan momen sangat memanjakan mata para wisatawan. Waduk Riam Kanan. Waduk Riam Kanan adalah salah satu waduk terbesar di Kalimantan Selatan, berada di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar. Waduk Riam Kanan merupakan waduk buatan yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1973 sebagai pusat pembangunan pembangkit listrik tenaga air untuk menerangi wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Pembangunan waduk ini memakan waktu selama 10 tahun. Dibangun dengan membendung 8 sungai yang bersumber dari Pegunungan Meratus, serta ada 9 desa yang kemudian ditenggelamkan di area seluas 9.730 hektar ini. Di balik fungsi dan manfaat besarnya, Waduk Riam Kanan menyuguhkan keindahan alam yang sangat mempesona, desir air sungai dan hijaunya pepohonan di sekitar waduk.